bahwasanya ya, yang tidak boleh melakukan akad tidak boleh melakukan akad. Maka kalau dia dihajar, hajar itu ya seperti misalnya gila, hajar tidak boleh dia melakukan akad seperti itu. Nah ini ada hamba saya yang mahjur alaih. Dan idza lam yakul lahu abun wala jadun, dia tidak kasih bapak, dia tidak kasih kakek, yang menikahkan dia adalah hakim karena maslahat. Wa in kana safihan, kalau seandainya dia safih, idiot, zawajahal hakim bi idnihi, maka hakim menikahkan dia dengan izin si apa? Izin sudah ada pada ini atau wajah hakim. Yang ke-13 al-majnunah al-balighah al-muhtajah linikah, perempuan yang gila yang sudah balik, yang pengen kawin tapi tidak kasih bapak dan tidak kasih kakek, maka yang menikahnya adalah hakim. Kalau gila kasih belum misalnya seteris dan tidak kasih bapaknya, kasih atau gadis sekolah tidak kasih bapaknya, tidak kasih kakeknya, maka yang menikahkan adalah hakim. Yang ke-14 amatur rasyidah, hamba saya milik budak milik tuannya yang perempuan, nyonya, milik nyonya, milik hamba saya, dan ketika allati la walilaha, yang mana hamba saya tersebut tidak ada walinya. Wala wali li sayyidatiha, dan nyonyanya tidak punya wali juga, maka yang menikahkannya adalah hakim biizni malikatiha, dengan izin nyonyanya. Kemudian yang ke-15 amatu baitil mal, hamba sahayanya negara, hamba sahaya negara beli hamba sahaya dengan kas negara, maka yang menikahnya adalah hakim dengan izin si amah tersebut, hamba sahaya. Yang ke-16 amatul mauqufah, hamba saya yang diwakafkan, hamba saya yang diwakafkan, hamba saya ini yatim piatu, dia lah ngurusi yatim piatu, apa kendaan yatim piatu, apa yang kalian yang bisa dibantu terhadap yatim piatu itu. Ini wakafan. Siapa yang nikahnya kalau dia nikah, ini adalah hakim dengan izin orang yang mewakafkan. Kemudian yang ke-17 amatul kafir al-muslimah, hamba sahaya yang muslimah tapi tuannya kafir. Sebenarnya walinya adalah tuannya, tapi kalau tuannya kafir tidak boleh jadi wali terhadap muslim. Siapa yang walinya adalah hakim. Kita Allah itu ada amatul kafir al-mudabbarah al-muslimah, amah kafir, hamba saya orang kafir yang mudabbarah al-muslimah, yang muslimah, hamba saya muslimah, perempuan muslimah, tuannya kafir dan dia ini mudabbarah itu tadbir. Jadi di apa? Dibebaskan kalau tuannya meninggal, atau tuannya kau bebas kalau aku meninggal. Ini namanya mudabbarah, hamba saya tersebut namanya sebutannya mudabbarah. Jangan adonya jadi tidak paham. Kalau nanti akhir lagi repot loh masalah mudabbarah. Kemudian atas yang asyar yang ke-19 amatul kafir al-muqaddam
lah tapak no kan. Amah hamba saya perempuan yang kafir yang melakukan akad pembebasan terhadap dirinya kepada tuannya. Nah, tuan aku betina jadi hamba saya, aku nak bebas. Aku nak bebas. Sudah kata tuannya, kalau kau nak bebas, kau bayar. Bayar diri kau dewe dengan harga misalnya 200 juta. Misal, kau bayar dalam hamba saya tersebut otomatis tanpa diomongi lagi oleh tuannya. Kalau tadi mudabbarah tadi diomongi, kau bebas kalau aku meninggal. Nah, kalau ini dah mustauladah, ini ibunya si anak tuan tadi, si kafir, kemudian digauli oleh tuannya tadi tanpa pernikahan. Kemudian punya anak, anaknya siapa? Anak tuannya nih. Ibunya siapa? Ibunya adalah hamba saya tadi. Istrinya bukan? Bukan. Ini setelah bahasa kita sebutnya selir. Selirnya. Nah, ketika apa namanya itu tuannya meninggal, si hamba saya yang menghasilkan anak tuan tadi itu, maka dia langsung otomatis merdeka. Namanya sebutannya mustauladah. Perempuan hamba saya yang sudah melahirkan anak untuk tuannya. Amah mustauladah ini kapan dia muslimah, masih Islam itu. Tuannya masih kafir. Siapa yang kalau seandainya dia nak kawin, siapa yang menikahkannya? Hakim yang menikahkan kedua ini. Ini gambaran 20 lewat keren karena zamannya tidak ada lagi. Oke. Mungkin ke depan tidak ada. Apabila sudah zaman berperang, bakal ada lagi. Kalau nak incerilah kamu. Kalau baik kan masih datang, sudah berperang. Kalau sudah datang Mahdi berperang. Nyari hamba saya, yang mana hamba saya itu? Kalau seandainya musuh itu kalah lagi, ditinggalkannya lah anak gadisnya dan ditinggalkannya di kemah ini bininya misalkan, atau siapa baik betina-betina ditinggalkannya itu, kemudian perempuan tadi ditawan. Kalau ditebus ya ditebuslah, kalau tidak jadi hamba sahaya. Kalau jadi hamba sahaya, nah milik siapa yang diatur oleh hakim. Nah ini bela kaum atau rampasan perang, jadi rampasan perang karena bisa jadi duit. Kalau ditebus jadi duit, atau dibeli uang, misalnya uang belinya pada bisa dijual. Ini disebut apa? Harta rampasan perang. Bisa dipakai boleh beranak anak kita tanpa pernikahan, cuma dengan aturan-aturannya ada. Tapi ada namanya masa apa namanya istibrok. Itu panjang ini kalau juga. Ini ada gitu. Ini masih lama, mungkin 5 tahun lagi. Di ujung salah ada. Kemudian kita lanjut pelajaran fikihnya. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal junub, diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub,
haram bagi junub khamsatun, ada 5. Khamsatu asya, ada 5 perkara. As-salah, salat. Haram bagi orang yang junub terutama salat. Tak boleh. Orang dalam keadaan junub dia haram salat tapi tetap wajib salat. Dia haram salat tapi tetap wajib. Dia wajib salat. Cuma kalau dia salat tak boleh dalam keadaan junub. Kalau dipaksa kena haram. Kecuali kalau memang tak bacanya. Salat namanya salat hurmatan lil waqt. Misal, kalau kita di pucuk kereta atau pucuk pesawat yang sekiranya kita tak macam mandi tapi tertidur, kapan bangun basah, mana laju kau mandi mana baca mandi hujan aja pesawat atau di dalam kereta mana bisa kita mandi sementara subuh dengan lagi kita nyampe jam 7 misal tak baca harus salat tapi salat tak baca karena belum mandi wajib. Nah kalau hal macam ini salatnya hormatan lil waktu, salat baik semampunya salat tapi tidak sah salatnya, kaget diulang lagi. Macam mana kita baca salatnya? Sudah tayamum baca tak baca sudah langsunglah bersih ke baik, bersih ke bisa bersih ke dari najis-najisnya, kemudian salat kita. Sudah dah baca tegak salatnya, sudah duduk. Tidak baca ngadep kiblat, sudah ngadep baik kemana bacanya? Salat. Cuman baca Fatihah baik ayat Quran, tak boleh yang lain. Lagi sebutkan lagi baca Fatihah baik. Bukan baca Fatihah baik langsung salam, bukan. Untuk baca ayatnya cuman Fatihah baik. Habis Fatihah langsung ruku. Jangan baca Qul huwallahu ahad atau baca surat-surat yang lainnya. Berotot. Lagi ada. Nah, kalau macam itu ya darurat. Tapi kalau seandainya misal kita yang parak dengan baju di rumah harus mandi dulu, tidak sah kalau seandainya kita sholat dalam keadaan junub. Apa itu junub? Junub itu keadaan orang yang diwajibkan dia mandi tapi dia belum mandi. Itu junub. Seorang perempuan misalnya perempuan yang laki-laki atau perempuan yang keluar spermanya, wajib dia mandi, kemudian dia belum mandi. Atau laki-laki perempuan berhubungan badan, dia wajib mandi tapi dia belum mandi. Nah itu namanya, keadaan ini namanya junub. Tidak boleh diharamkan bagi dia untuk sholat, tapi tetap wajib sholat. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Tidak boleh juga baca Quran. Nah ini sholat tadi dia boleh baca Fatihah tapi dia tidak boleh baca Quran karena darurat baik. Sholat tadi tidak baca tidak, dia harus lakukan. Tak boleh dia tinggalkan. Sementara keadaan dia lagi dalam keadaan junub, maka dia melakukannya secara darurat baik. Secara darurat. Cuman Fatihahnya juga, karena Fatihah itu wajib, tidak boleh tidak baca. Kalau surah setelah Fatihah sunnah, tidak usah baca. Ini sunnah, tapi kalau kita lakukan haram. Kita pilih yang haram. Jangan kita bukan pilih kita lakukan yang haram. Dulu kan yang haram. Sudah jangan dibaca. Kalau dalam keadaan junub. Wa tawaf, dan tawaf haram juga. Tawaf dalam keadaan junub.
dahsyatnya lagi tu, ini tawaf haram dalam keadaan junub kan? Tawaf itu di dalam masjid, ya kan? Nah, sudah tawaf tak boleh, dalam masjid pun tak boleh juga kaki ada kan? Kan di Masjidil Haram ya, tawaf itu dalam masjid. Itu masjid haram juga bagi orang junub. Tawaf haram juga bagi orang junub. Nah makanya kalau tidak belajar ini alangkah dahsyatnya kalau seandainya uang tawaf itu apa namanya itu mengambil kesempatan untuk berdesak-desakan tadi. Oh, diberi kesempatan sampai akhirnya keluar spermanya. Ini dahsyatnya ini. Allahumma rafa', mudah-mudahan Allah jaga kita dari hal yang demikian dan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita dan lain-lain kawan-kawan kita juga. Jangan sampai macam ini. Ada yang terjadi, ada apa ya? Yang ambil kesempatan dengan berdesak-desakan tadi, dicarinya yang bagus bagi dia tadi. Karena di situ tak boleh perempuan itu nutup rai. Harus buka rai. Tak boleh nutup. Kalau lagi apa? Ihram. Tak boleh nutup rai. Nah, yang dia tak pernah nyengok rai tadi, disitulah tempatan dia nyengok rai tadi. Nah, akhirnya sampai keluar spermanya. Junub dia. Lagi tawaf, dia tawaf tak boleh. Dia di masjid juga tak boleh juga. Wal watu wa qira salah tawaf. Ajak putus. As-salat wa qiraatul Quran dan baca Quran, wa masul mushaf dan menyentuh Al-Quran. Tak boleh juga wa hamluhu dan membawanya. Tak boleh bagi orang yang junub. Wa tawaf wal lubsu fil masjid dan menetap di masjid. Boleh. Nah, kalau seandainya misal kita yang ada yang KKN atau jamaah tabligh, usahakan kalau ada tempat yang bukan masjid, sampingnya aula. Tidurlah di situ. Kita pernah tanya juga sama jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu masjid itu juga. Dia berusaha untuk mencari tempat tidurnya, untuk tidur di tempat yang bukan masjid. Berusaha. Kalau ada aula, masjid, aula, kalau yang cuma baca itu belum alamat. Nah, misal juga kamu kalau seandainya KKN, bedanya tak kasih tempat, karena uang tak ada nyedia ke tempat, tidur di masjid, tak usahakan yang bukan masjid kalau ada. Kalau tak kasih sudah. Kalau seandainya memang harus tidur di masjid, kemudian dalam keadaan junub, cepat-cepat keluar dari masjid, masuk kamar mandinya. Kalau kamar mandi itu ke masjid, mana boleh? Masjid kita kencing ni, mana boleh? Masjid kita kotori, tak boleh. Makanya kamar mandi itu bukan masjid. Masuk kamar mandi, mandilah. Nah, baru boleh lagi kita masuk masjid. Wa yahrumu 'alal muhdits thalathatu asya'. Haram bagi orang yang tidak ada wudu 3 hal. As-salat wa tawaf wa masul mushaf wa hamluhu. Sama 4 juga sebenarnya. Cuma di sini sebut ketiga, menyentuh sama membawanya dihitung 3. Salat tak boleh bagi orang yang ada wudu. Jangan mudi-mudi ke. Kadang-kadang ngalak mudi ke ecek-ecek salat. Daripada tidak salat. Padahal dia ni kasih wudu. Misal Jumatan. Tengah-tengah masjid itu lakoman. Baru terbangun. Bedu. Batal wudunya. Nah, kemudian kalau aku ambil wudu tinggalannya nih, atau kalau aku lagi lekat ini, ya sudah dah kita kecak solat pe. Padahal kasih wudu,
haram. Sudah tidak sholat, dah sholat kita. Tegak baik sih tidak sholat. Dosa, dosa tidak sholat Jumat. Dosa tidak sholat Jumat. Dia harus berusaha untuk melakukan sholat Jumat. Kalau seandainya dia musafir tidak wajib sholat Jumat. Sudah tegak baik. Padahal malah dia tak apa-apa. Itunya memang tak boleh kita sholat tak katik wudu, tak boleh. Sholat tak katik wudu hukumnya haram, kecuali cak tadi tu darurat. Dia harus sholat sementara dia dah pacak wudu, kerana katik baju ataupun tak bisa mendapatkan baju, baru boleh ni darurat ni. Harus dia sholat seperti di pucuk pesawat atau di kereta tadi kita ceritakan. Tawaf macam itu juga. Sekarang ni alhamdulillah, apalagi kalau di Indonesia ni tawaf tak kata. Solat banyu tu ada ben. Cuman kalau sakit ben. Sakit dah baca kena banyu. Itu sama ben dah kata banyu. Masul mushaf dan menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran tak boleh juga kalau dah kata wudu. Haram dah kata wudu. Harus ada wudu. Sentuhnya ini harus ada wudu. Bawanya ditanggung bebannya. Bebannya ditanggung. Ini namanya membawa. Tak boleh kalau dah kasih wudu. Masuk ke kantong. Sama bawa juga. Tak boleh kalau dah kasih wudu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz. Jadi kan kebetulan momennya Ustaz, kemarin itu kan anak ini ceritanya tuh lagi benerin kapal gitu kan. Kemarin anak tuh lagi benerin kapal, jadi ada lakban lakban listrik itu, jadi digunting-gunting berserakan lakbannya. Nah, sebelum asar itu sudah siap-siap mau wudu, lakban tadi masih berserakan. Pas wudu sholat di masjid itu. Nah, pas asar itu pas sholat wajib rakaat pertama pas wudu, terlihat di kaki itu ada nempel lakban sedikit gitu. Nah, jadi Nempel lakban. iya lakban. Jadi taruh mikir itu. Tapi setelah wudu itu masih mencari barang, jadi masih warawiri. Jadi kemungkinan nempel lakban setelah wudu itu ada kemungkinan. Nah, jadi pas sholat itu terpikirlah pas sholat. Jadi pas mikir itu lanjutkan atau enggak nih. Tapi ada kemungkinan lakban itu nempel setelah wudu tadi. Jadi baru lanjutkan sholat selesai, pas pulangnya baru ragu-ragu gitu kan. Jadi dia wudu lagi sholat lagi gitu. Jadi gimana? Ya apa kalau sana itu lagi jadi kalau itu bukan apa? Ada masalah ya. Selesai. Ini kalau sana masalahnya kalau sana dia tidak ada wudu lagi, dia tidak sholat lagi karena dia tidak wudu lagi. Karena dia belum sholat kan? Sudah sholat apa belum? Ya, bukan. Dia tidak masalah. Karena ada kemungkinan wudu lakban tadi atau plaster tadi terjadinya setelah wudu. Karena dia ada warna di situ kan. Jadi situ. Kita mungkinkan kita adalah terjadinya lakban itu setelah wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya ingin bertanya soal apa hukum mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur?
Soalnya waktu lalu itu kan saya kan mendapatkan kesempatan untuk kuliah di luar negeri, alhamdulillah. Tapi saya tidak terima karena sebelumnya itu kan sudah disosialisasikan bahwa ada agensi yang pernah berpengalaman bekerja di sana, bahwa selama 3 tahun beliau tidak pernah melaksanakan sholat Jumat. Dengan percaya diri, dengan dengan enteng beliau mengatakan kan Jumat bisa diganti dengan zuhur. Nah, alhamdulillahnya saya sudah mengetahui hal itu karena kan sudah disosialisasikan. Nah, di mana hukumnya kalau kita sudah tahu di sana tidak bakal sholat Jumat, tapi tetap saja kita lakukan. Terus yang kedua itu bagi perempuan yang bercadar itu ada yang mengatakan mereka boleh sholat menggunakan cadar. Ada keadaan tertentunya saja. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat memang wajib, tidak boleh digantikan dengan zuhur. Boleh. Kecuali tidak ada. Sholat Jumat wajib dengan syarat-syaratnya. Kalau seandainya tidak memenuhi, tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat. Kalau sekampung itu cuma misalnya ada wong tigiko dalam satu kampung, ada wong cuma tigiko, mana yang lainnya? Yang lainnya berangkat kalau lagi jalan-jalan, tidak wajib Jumatan. Misalnya ini dalam kampung ini yang mana itulah kehidupannya. Itulah, jangan kampung kita dulu kita baik lalu ada tiga buang itu wajib tetap Jumatan. Jadi kalau seandainya diadakan Jumatan, cuma orang tiga ni lah, maka tidak wajib Jumatan. Tidak wajib. Ada orang lain tapi betina kalau tidak wajib Jumatan. Ada orang sini ada berapa ekor, ada 100 ekor. Lanangnya cuma 5 ekor, selebihnya betina kalau tidak wajib Jumatan. Ya, misalnya kan, ini diantara syarat wajibnya Jumatan. Seperti misal kita di mana dulu di Hadramut ada daerah namanya Mashhad. Nama daerah itu Mashhad. Di Mashhad selama 2 tahun kawan kita tidak pernah sholat Jumat. Kecuali kalau dia pergi ke Tarif. Kebetulan hari itu hari Jumat. Baru dia sholat Jumat. Ya salam, kamu tidak sholat Jumat. Ngapa? Di sana ada penduduknya, rumahnya ada banyak, ada rumahnya. Tapi rumah itu jadi villa. Rumah itu jadi villa. Mana penduduknya? Penduduknya kabrobi sana, pegawai di sana. Jadi cuman yang ada tapi kok uang baik dicampur dengan uang Indonesia. Yang ada juga itu kapan pagi-pagi betul dia keluar kota pegawai keluar daerah itu dia sholat Jumat di sana tempat dia pegawai itu. Nah ini tidak pernah dia sholat Jumatan, tidak pernah itu ngadakan Jumatan. Berdosa tidak berdosa karena tidak wajib Jumatan karena tidak memenuhi syarat untuk mendirikan Jumatan. Tidak berdosa. Tapi kalau seandainya di situ wajib mendirikan Jumatan, kemudian tidak kita di Palembang ini, kemudian kita tidak sholat Jumat, kasih udur-udur yang lain, kita ganti dengan sholat zuhur, memang harus, tapi tetap berdosa meninggalkan Jumatan, walaupun diganti dengan zuhur. Kemudian perempuan yang pakai cadar ketika dia sholat pakai cadar boleh tak? Boleh. Pakai cadar boleh. Boleh. Sarung tangan juga boleh. Kita juga kalau lanang nak pakai cadar juga di sholat boleh. Nak pakai mukena boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Kan?
Namanya yang penting nutup aurat. Nah, cuman kalau lagi sujud itu keningnya harus nempel ke tempat sujud. Nah, kalau seandainya dia nutup pakai cadar sholat boleh sah, tapi waktu sujud dia harus buka keningnya biar menyentuh tempat sujudnya. Itu untuk syarat sah sujudnya. Karena sujud tidak sah kalau seandainya dahi seorang yang sujud tadi tertutup, tidak menyentuh tempat yang sujudnya, tidak sah. Nah, seperti ini kita. Nah, ini ya. Sholat, sah sholat kita, sah. Tapi pas sujud yang nempel di sini tidak sah sujudnya. Sujudnya yang tidak sah, bukan sholatnya yang tidak sah. Kapan salam, dia salam, baru sholatnya tidak sah. Jadi kapan dia sujud macam ini, sujudnya tidak sah. Jadi macam mana? Harus diulangi lagi sujudnya dalam keadaan terbuka. Baru sholatnya 1 rakaat. Baru 1 rakaat. Kalau tadi belum dihitung 1 rakaat. Apa? Karena sujudnya belum sah. Tapi ada yang bilang ke saya mereka tuh kayak menentang gitu kan, karena mereka bilang tuh wajah itu bukan aurat mereka bilang, dan sholat tidak boleh pakai cadar katanya. Dan cadar itu ada juga yang bilang mereka tuh kayak ngapain ikut-ikutan orang Arab katanya kayak gitu. Kalau seandainya kita ngomongkan sholat itu tidak boleh pakai cadar karena wajah bukan aurat. Sekarang laki-laki pakai baju, apakah dadanya itu aurat laki-laki? Apa ditutup? Kan bukan aurat. Tangan kan bukan aurat. Apa ditutup? Tangan kalau seandainya pakai sarung tangan, boleh dah? Kan bukan aurat. Pakai kaos kaki, pakai kufen, sholat pakai kufen, kan bukan aurat kan? Yang menjadi syarat itu adalah menutup aurat. Itu syarat. Bukan dilarang istilahnya menutup yang bukan aurat dah. Yang harus itu nutup aurat. Yang lainnya tersegaan untuk naidah selain aurat. Dan itu masalah khilafiyah, masalah cadar. Tidak usahlah kita ributkan masalah khilafiyah. Khilafiyah itu ente katakan, oh itu bukan aurat, ya bukan aurat. Ente katakan aurat, ya aurat. Nah, selama oh ini bukan aurat, memang bukan aurat, tapi harus ditutupi ketika sama laki-laki yang bukan mahram, harus ditutup. Atau laki-laki tidak boleh ngawasnya. Kapan dia ngawas? Dia harus malingkan wajahnya. Atau ada juga yang ada ulama mengatakan bukan aurat, tapi kalau syahwat aurat. Betul, tak boleh ngawasnya. Karena ini masalah khilafiyah, tak usahlah kita perdebatkan. Kalau seandainya dia ngomong, ngapain macam itu? Sudah terserahlah. Majulah. Nak melok ini misalkan sama-sama yang mengatakan tidak bukan aurat dah harus tutup, misal Imam Romli yang mengatakan harus tutup Ibnu Hajar, yang mengatakan kalau syahwat baru tidak boleh ngawas. Ini ulama juga. Ngapain kita nak pakai cadar gitu? Jadi orang cadar itu dia melok Ibnu Hajar, ngapain harus misalnya ngomongnya itu kan? Nah kau ngapain nak harus melok Imam Romli? Nah, itu kan karena itu pendapatnya loh. Ketika kita ngomong aurat itu selain wajah, itu pendapatnya Imam Romli. Mengatakan ini harus ditutup, itu pendapatnya Imam bin Hajar. Sudah ini ulama kan? Ulama dari Azhar pertama. Muridnya bapaknya Imam Romli. Bapaknya Imam Romli yang buat sekolahan
Azhar Kairu. Ini murid ruangan utama kalau Bitcoin. Tak usahlah kita disebutkan. Kalau seandainya dia ngomong apa ya itu ya sudah, ya itu ya tahu ya jelas. Nah, buang aja ini itu sudah. Kalau seandainya bukan aurat, tidak apa-apa juga nutup kan? Boleh tak kita nutup yang bukan aurat? Boleh kan? Oh, pakai topeng lagi boleh tak? Bukan aurat, apa nak ditutup? Terserah, uang nak pakai topeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bib. Kan tadi penjelasannya tidak boleh menyentuh Al-Quran di saat junub, ya. Nah, kalau seandainya kita pakai sarung tangan atau pakai alas itu menyentuh Al-Quran, pegang ini, itu masih haram dan berdosa apa tidak? Syukran. Ini Dipegang ini, tapi pakai sarung tangan gitu. itu Saat junub. itu bukan megang, membawa. Nah, itu bawah. Bawa tak boleh. Pegang, pegang ini. Ini megang salah. Kalau pegang ini, pakai sarung tangan pegang ini. Tahu apa megang sarung tangan? Karena yang nyentuh bukan Al-Quran juga, nyentuh sarung tangan. Tak apa. Tapi kalau misalnya macam ini, sarung tangan. Ini namanya membawa. Dia tidak nyentuh tapi membawa. Kalau macam ini dia nyentuh dia bawa. Kalau macam ini dia membawa tanpa menyentuh. Tahu dalamnya ada Al-Quran, namanya membawa, bukan tidak menyentuh dia. Bawa kantong ini membawa dan menyentuh. Haram menyentuh haram, membawa haram. Kecuali kalau darurat adanya. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan ada permintaan doa syifrah. Al-Fatihah biniyat syifa di Ubaidah binti Abdul Razak wa adunnya ziarah dari Yaitu Jamin Allah yakif masyifa ma'adulah Tuhan dari Bapak Tuhan wala halaman wala hadrat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan Fatihah ke arwah almarhum Maria binti lengkap. أن الله يغفر لها ويرحمها ويكرمها جنة برحمته ووالدينا ووالديها خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويكرمهم جنة برحمته وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا شافي اشفي أنت شافي. اللهم يا شافي اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك. اشفي مرضانا من أوصانا بدعاء الشفاء. اللهم اغفر لسارية بنت إنقاذ. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها عنها وأكرم نزلها وسع مدخلها. الله واجعل الجنة مثواها وقها من عذاب القبر وعذاب جهنم. وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. هذا ما أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini teman-teman Irma karena kita naho taman kita baca main jadi maju. Nah, jadi kalian maju. Jadi kalau kita sebentar lagi ustadznya datang. Ya, sebentar lagi ustadznya datang. Sekitar 10-15 lewat. Nah, jadi yang ini yang kata 32 tolong maju. Maju. Ini Maulana. Maju. Ayo maju. Kata ulama itu kalau kita tidak bisa mengawali dari awal sampai akhir, maka hendaknya kita datang di akhir. Nah, inilah kalau kita tidak baca dari awal belajarnya, nah akhirnya jadilah ini berkahnya. Ya. Ulama besar yang menyusun kitab Asy-Syafi'i. Lama Ustaz dari awal Ustaz Ghazali masuk ngajar di Irma 2000 berapa ya? Di sekolah gitu 2013 2014